Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Ayu Puspitasari dari Prodi Pendidikan Biologi, NIM 2019 184205B0003. Untuk di video ini, saya akan membahas mengenai morfologi bunga, buah, dan biji. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai bunga. Bunga adalah hasil modifikasi dari tunas atau batang dan daun yang bentuk, warna, dan susunannya disesuaikan dengan kepentingan tumbuhan itu sendiri. Bunga juga tempat terjadinya penyerbukan dan pembuahan yang akhirnya dapat dihasilkan alat-alat perkembangbiakan. Jenis bunga berdasarkan ada tidaknya komponen bunga, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, bunga lengkap, dan yang kedua yaitu bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki keempat macam organ atau bagian bunga, yaitu kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu dari bagian dasar bunga, karena salah satu bagian tersebut tidak ada atau tidak dimiliki. Bisa jadi bunga tersebut tidak memiliki kelopak atau tidak memiliki mahkota. Jenis bunga berdasarkan bagian reproduksinya dibagi menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang kedua bagian fertil atau reproduksinya seperti stamen dan pistilum ada dalam satu bunga. Bunga tersebut dapat dikatakan sebagai bunga hermaprodit. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang tidak memiliki salah satu putik atau benang sari. Bisa jadi bunga berkelamin jantan atau staminatus, bisa jadi juga berkelamin betina atau pistillatus. Bunga tidak sempurna dikenal sebagai bunga berkelamin satu atau disebut uniseksual. Jenis bunga berdasarkan letak ovarium terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu bunga hipogynous, dan yang kedua adalah bunga perigynous, dan ketiga adalah bunga epigynous. Jenis bunga berdasarkan letak ovarium. Yang pertama yaitu bunga hipogynous. Bunga yang bagian calyx, corolla, dan stamen menempel pada dasar bunga atau reseptakel di bawah atau hypogynecium. Posisi ovarium superus letaknya lebih tinggi dibanding perhiasan bunga. Sedangkan bunga perigynous adalah bunga yang perhiasan bunga dan stamen sejajar dengan ovarium. Bagian reseptakel atau dasar bunga biasanya membentuk pemanjangan yang dinamakan himpantium. Himpantium membentuk cawan mengelilingi ovarium yang superus atau semi-inverus. Sedangkan bunga epigynous adalah bunga yang memiliki perhiasan bunga dan stamen terletak di atas gynecium atau ovarium inverus. Jenis bunga berdasarkan simetri bunga terbagi menjadi dua, yaitu bunga actinomorph dan bunga zygomorph. Yang pertama, bunga actinomorph adalah bunga yang memiliki banyak bidang bagi atau bunga ketika bunga dibagi menjadi dua bagian yang sama dengan berbagai cara atau radial simetri. Sedangkan bunga zygomorph adalah bunga yang hanya memiliki satu bidang bagi atau bersifat bilateral simetri. Morfologi pada bunga pukul 9 atau Portulaca grandiflora. Mahkota pada bunga ini kecil. Mahkota bunga berwarna merah dengan diameter 2-4 cm serta benang sari yang terlihat jelas. Poin yang kedua, kita akan bahas mengenai tentang buah. Bakal buah atau ovarium yang telah dibuahi atau difertilisasi dan matang disebut dengan buah. Pada pembentukan buah, ada kalanya bagian bunga selain bakal buah ikut tumbuh dan merupakan suatu bagian buah. Sedang umumnya segera setelah terjadi penyerbukan dan bagian-bagian bunga selain bakal bunga segera menjadi layu dan gugur. Dari putik sendiri, hanya bakal buahnya, karena biasanya tangkai dan kepala putiknya gugur pula, seperti halnya dengan bagian-bagian yang lain. Klasifikasi buah berdasarkan pembentukannya.
yaitu ada buah sejati dan buah semu. Buah sejati adalah buah yang berkembang dari bakal buah, dapat disebut juga sebagai buah telanjang. Dan yang kedua adalah buah semu, buah yang dibentuk bukan hanya dari bakal buah, tapi juga berasal dari bagian-bagian bunga yang lainnya. Terdapat macam-macam buah sejati. Yang pertama yaitu buah sejati tunggal. Buah sejati tunggal terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Yang kedua yaitu buah sejati ganda. Buah sejati ganda terjadi dari satu bunga dengan beberapa bakal buah yang bebas satu sama lain. Dan yang ketiga adalah buah sejati majemuk. Buah sejati majemuk terjadi bila suatu bunga majemuk yang masing-masing bunganya mendukung satu bakal buah saja. Macam-macam buah semu. Yang pertama yaitu buah semu tunggal. Buah semu tunggal terjadi dari satu bunga dengan bakal buah. Pada buah ini selain bakal buah ada bagian lain bunga yang membentuk buah. Dan yang kedua yaitu buah semu ganda. Buah semu ganda terjadi dari satu bunga dengan lebih dari satu bakal buah yang bebas satu sama lain dan masing-masing tumbuh menjadi buah. Selain itu juga ada bagian lain pada bunga yang ikut tumbuh dan merupakan bagian buah yang mencolok serta kerap kali yang berbunga. Dan yang ketiga adalah buah semu majemuk. Buah semu majemuk terjadi dari bunga majemuk yang dari luar seluruhnya tampak seperti satu buah. Buah apel berbentuk bulat dengan lekukan di bagian atasnya, memiliki kulit dengan tekstur mengkilat dan berpori. Buah ini memiliki warna yang berbeda-beda, yaitu hijau, hijau kemerahan, merah, hijau kekuningan. Buah apel berwarna putih di bagian dalamnya, teksturnya renyah dan rasanya manis. Buah apel ini juga termasuk dalam buah sejati tunggal. Pada poin ketiga yaitu biji. Kulit biji pada umumnya berasal dari integumentum atau ovul atau selaput biji. Biasanya kulit luar biji keras dan kuat berwarna kecoklatan, sedangkan bagian dalam tipis berselaput. Kulit biji berfungsi melindungi biji dari kekeringan, kerusakan mekanis, serangan cendawan, dan insekta. Biji pada buah apel ini berbentuk lonjong dan pipih dengan ujung meruncing dan membulat pada bagian pangkalnya dan berwarna coklat.